Bulan Mei ini sudah 27 tahun reformasi di Indonesia. Perjuangan untuk mencapai reformasi ini tentu tak lepas dari peran mahasiswa. Bagaimana sebenarnya perjuangan mahasiswa kala itu hingga akhirnya berhasil menumbangkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan membawa Indonesia masuk ke era reformasi? Unjuk rasa menentang rezim Orde Baru sebenarnya sudah terjadi sebelum tahun 1998. Beragam kebijakan kontroversial yang dibuat Presiden Soeharto kala itu, yakni seperti penyederhanaan 10 partai politik menjadi hanya 3 partai, yakni Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan. Tak hanya itu, ada juga difungsi ABRI dan fusi seluruh organisasi kemasyarakatan, menjadi pemicu lahirnya gerakan mahasiswa saat itu. Puncaknya terjadi di tahun 1998, saat Indonesia terbelit krisis ekonomi akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 8 Juli 1997. Krisis ini menimbulkan efek domino yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi semakin terasa dampaknya di masyarakat setelah pengetatan kebijakan keuangan. Sistem ekonomi Indonesia babak belur dan sebanyak 16 bank harus dilikuidasi. Morat-maritnya perekonomian berdampak terhadap meroketnya harga-harga bahan pokok makanan. Merespon hal ini, demonstrasi mengkritik pemerintah digelar oleh mahasiswa. Pada Mei 1998, aksi mahasiswa meluas tak hanya di Jakarta, namun juga wilayah lain di Indonesia. Kala itu mereka menuntut Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Tercatat, sepanjang bulan Mei, aksi besar-besaran terjadi, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kuatnya desakan massa saat itu membuat Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998, sekaligus mengakhiri rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Ini pun menandai lahirnya reformasi. Reformasi mengamanatkan sejumlah hal, diantaranya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, penegakan supremasi hukum, kebebasan berpendapat, hingga mencabut dui fungsi TNI. Pertanyaannya, apakah setelah 27 tahun reformasi, cita-cita tersebut telah tercapai, atau justru mengalami kemunduran? Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid pada Rabu 14 Mei 2025 mengungkapkan, meski telah berusia 27 tahun, cita-cita reformasi masih jauh dari ideal. Usman menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pengesahan RUU TNI, penangkapan mahasiswa dan aktivis yang mengkritik pemerintah, pembungkaman masyarakat sipil dan pers, hingga dugaan cawe-cawe di Mahkamah Konstitusi di pemilu 2024 yang dinilai jauh dari amanat reformasi. Sipil, lihat saja demonstrasi menolak RUU TNI, banyak yang mendapatkan perlakuan yang berlebihan dari aparat. Demonstrasi aksi buruh, bahkan mahasiswa juga ikut-ikut ditangkap. Ada sejumlah para medis mahasiswa yang juga ditangkap, mengalami pemukulan, mengalami penganiayaan yang sangat serius. Agustus tahun lalu demonstrasi peringatan darurat juga mengalami pola represi yang terjadi di seluruh wilayah. Ada setidaknya Amnesty menemukan di 14-15 kota. Itu pemberangusan kebebasan sipil sebagai praktek otoriter yang pertama. Praktek otoriter yang kedua adalah memberangus kebebasan beroposisi di dalam parlemen. Dimanapun kalau demokrasi mau berfungsi harus ada kontrol dan keseimbangan, dan itu artinya membutuhkan ada partai yang beroposisi. Nah sayangnya Indonesia di tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi oposisi. Aktivis 1998 Ray Rangkuti juga merasakan bahwa amanat reformasi masih belum sepenuhnya tercapai, meski reformasi sudah berjalan selama 27 tahun. Hal yang paling disoroti adalah kemunduran demokrasi. Situasi itu, kata Ray, juga diperparah dengan sikap dan pilihan para aktivis reformasi yang kini malah menjadi pragmatis dan melupakan nilai-nilai demokrasi. Pasca reformasi, beberapa aktivis 1998 memilih masuk ke lingkaran kekuasaan lewat partai politik. Sebagian lainnya masuk ke lembaga eksekutif dan tidak sedikit pula yang masuk legislatif. Karena itulah, menurut Ray, perjuangan dan harapan kini tertuju pada generasi berikutnya. Mereka harus bisa memutus rantai pandangan sempit soal demokrasi dan memperbaiki kondisinya. Meski jauh dari cita-cita reformasi, semangat untuk melanjutkan amanat reformasi tentu harus tetap dikobarkan. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana perjalanan reformasi hingga kini?